Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Bapak Yafik yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pengantar linguistik dan filologi tentang materi apa itu kodikologi dan tekstologi. Sebelum saya memulai presentasi saya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fatima Azhara dengan nomor induk mahasiswa 21105030032 dari kelas IAT A semester 2. Yang pertama di sini saya akan membahas tentang kodikologi. Kodikologi sendiri berasal dari kata Latin codex yang jamaknya adalah codices yang artinya adalah naskah. Kemudian menurut Robson, kodikologi ialah pelajaran naskah, sedangkan menurut Barriet kodikologi adalah gulungan atau buku tulisan tangan pada teks kuno, sedangkan menurut Judiafi adalah mempelajari bahan, umur, serta tempat dan perkiraan penulisan naskah. Selanjutnya yakni ruang lingkup kodikologi. Ruang lingkup kodikologi yang pertama ada identifikasi, yang kedua ada bagian naskah, yang ketiga ada tulisan, dan yang keempat ada penjeritan, serta yang terakhir adalah sejarah naskah. Untuk unsur kodikologi sendiri terdiri dari 7 unsur. Yang pertama ada tempat penyimpanan naskah, ada alas naskah, yang ketiga ada cap kertas watermark atau countermark, yang keempat ada umur dan daya tahan, yang kelima penulisan, yang keenam iluminasi, dan yang ketujuh adalah ilustrasi. Selanjutnya ini adalah contoh dari watermark dan countermark. Untuk alur penelitiannya sendiri, yakni ada penentuan teks, ada inventarisir teks, kemudian ada deskripsi naskah, ada perbandingan naskah dan teks, ada disuntingan teks, selanjutnya ada terjemahan teks, dan yang terakhir adalah menganalisis dari isi tersebut. Untuk penentuan teks sendiri diuji melalui 3 aspek, yakni potensi naskah itu sendiri, kemudian metode dan pendekatan apa yang digunakan pada naskah tersebut, yang terakhir adalah konteks yang akan diteliti. Sedangkan perbandingan naskah itu dilakukan jika naskah lebih dari satu. Kemudian dalam naskah yang dibandingkan adalah jenis kodikologinya. Dan yang terakhir, perbandingan teks meliputi struktur linguistik, varian bacaan, alur cerita, dan waktu penyalinan. Kemudian materi yang selanjutnya adalah tekstologi. Apa itu tekstologi? Tekstologi ialah ilmu yang mempelajari seluk-beluk teks, di mana teks sendiri adalah kandungan naskah yang bersifat abstrak dan hanya dapat dibayangkan. Atau teks tersebut bisa berupa lisan, tulisan, dan cetakan. Isi teks sendiri itu merupakan ide atau amanat pengarang kepada pembaca. Untuk selanjutnya, ini prinsip tekstologi yang terdiri dari 10 prinsip. Yang pertama adalah tekstologi menyelidiki sejarah teks suatu karya. Kemudian yang kedua dimulai dari penyuntingan. Ketiga, edisi teks harus menggambarkan sejarahnya. Yang keempat, tidak ada kenyataan tekstologis tanpa penjelasan. Yang kelima, secara metodis perubahan secara sadar harus didahulukan daripada kekeliruan. Yang keenam, teks diteliti sebagai keseluruhan. Ketujuh, bahan yang mengiringi teks harus diteliti pula. Yang ke-8, perlu diteliti pula sejarah teks dari karya lain. Yang ke-9, penyalin dan lembaga penyalinan harus diteliti pula. Dan yang terakhir adalah rekonstruksi teks tidak dapat menggantikan teks yang diturunkan. Itu adalah 10 prinsip tekstologi itu sendiri. Selanjutnya mengenai langkah yang menurut Robson.
yakni yang pertama adalah membandingkan, yang kedua adalah mengkonstruksi atau metode stema, yang ketiga adalah istilah, ada istilah arketip, hiperketip, omega, alfa, dan beta. Sedangkan yang keempat adalah emendasi atau perbaikan atas kesalahan-kesalahan di dalam teks itu sendiri. Berikutnya yakni metode penyuntingan. Metode penyuntingan itu terdiri dari dua, ada edisi naskah tunggal dan ada edisi naskah jamak. Edisi naskah tunggal sendiri ialah yang mana diawali dari pencarian di katalog. Dan menurut Robson itu ada dua cara, yakni edisi diplomatik dan edisi kritik. Edisi diplomatik itu menyajikan semurni mungkin seolah-olah teks asli. Contohnya Mukhtar Tawarikh Al-Wusta dari Riau. Nah, sedangkan edisi kritik itu edisi yang standar, yaitu memasukkan campur tangan peneliti. Tujuannya agar dinikmati lebih luas. Kemudian yang kedua, yang pada bagian kedua yakni edisi naskah jamak. Edisi naskah jamak sendiri itu ada dua metode, ada metode landasan dan metode gabungan. Untuk metode landasan sendiri yakni menurut tafsiran peneliti, naskah-naskah yang ditemukan berbeda nilai. Pilih salah satu berdasarkan tujuan, yang mana naskah yang paling berkualitaslah yang diteliti, naskah lain untuk perbandingan. Sedangkan untuk metode gabungan sendiri, peneliti memandang naskah-naskah itu kualitasnya hampir sama, menggabungkan beberapa bagian dengan bagian lain. Selanjutnya yakni struktur penelitian filologi. Strukturnya itu ada 6. Yang pertama ada pendahuluan, kedua ada konteks umum naskah, ketiga ada naskah yang dikaji, keempat kritik teks, dan yang kelima adalah pembahasan naskah dan teks, yang terakhir yakni kontekstualisasi teks. Selanjutnya, selanjutnya ada sedikit ringkasan tentang apa itu perbedaan dari kodikologi dan tekstologi itu sendiri. Kodikologi ialah ilmu yang mempelajari naskah dan bukan mempelajari apa yang tertulis dalam naskah tersebut, yang berasal dari ilmu tentang kodeks atau bahan naskah tulisan tangan. Ilmu kodikologi yang cakupannya lebih luas dari teks, yakni menyangkut sejarah naskah, sejarah koleksi naskah, skriptorium naskah, perdagangan naskah, fungsi sosial naskah, dan segala hal lain yang terkait dengan fisik naskah tersebut sebagai sebuah artefak. Sedangkan untuk tekstologi sendiri ialah ilmu yang lebih mempelajari tentang teks. Di sisi lain, tekstologi dapat ikut andil dalam penelitian filologi dikarenakan adanya kedekatan antar keduanya. Akan tetapi, pada hakikatnya, tekstologi dan filologi tetap memiliki perbedaan. Untuk cakupan tekstologi sendiri yakni meliputi proses terjadinya teks, silsilah penurunan teks, dan sambutan masing-masing teks. Kemudian, adanya perbedaan naskah dan prasasti. Apa sih perbedaan dari naskah dan prasasti? Perbedaannya dilihat dari penulisannya, yang mana lebih tahan dan lebih mudah prasasti dibanding dengan naskah. Dikarenakan juga perbedaan dari bahannya, yang mana naskah sendiri dari bambu, kulit kayu, kertas, dan sebagainya. Sedang prasasti terbuat dari batu atau lempengan tembaga. Kemudian perbedaannya terletak pada prasasti yang tidak disebutkan nama pengarang. Di sisi lain, naskah terkadang mencantumkan nama pengarang dari naskah itu sendiri. Ya, adanya definisi iluminasi dan ilustrasi itu sendiri, yang mana sudah tercantum dalam layar ini. Kemudian selanjutnya adalah langkah yang pertama dilakukan ketika menghadapi naskah. Yang pertama adalah mencatat naskah dan teks cetak yang sama untuk diteliti, kemudian menentukan objeknya. Setelah dirasa menentukan objeknya, mengumpulkan naskah-naskah yang berkaitan dengan objek dari segala sumber, selanjutnya mendeskripsikan segala bentuk keadaan yang ada pada setiap naskah satu persatu, dan segala proses selanjutnya hingga proses pembandingan dan step selanjutnya pada tahap kritik teks. Terima kasih. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Atas waktu dan perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.